presence of God. Hallelujah. God is good and all the time. Hallelujah. Even though right now a lot of people are afraid, they panic because there is one word that makes them panic: COVID-19, coronavirus. A lot of people panic. Hallelujah. But I like what David just said, that thank you for coming. We are amazed that you still come to the house of God. You are a fearless people, right? Hallelujah. But this is what I want to say is, I believe the scared world need the fearless church. Let me repeat it again. Hallelujah. I believe that the scared world need fearless church. Hallelujah. Why we are fearless church? Because we believe the Bible says, fear not, and fear not. Over 400 scriptures in the Bible. Hallelujah. So that means every single day we can have a living free from fear. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I want to show you a picture here about COVID-19. Hallelujah. That I want to encourage you with before we are entering the Holy Communion. COVID-19, did you know that COVID-19 is Christ over viruses and infectious disease? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you are afraid because of COVID-19, hallelujah, repeat it over and over again in your meditation, in your prayer, that Christ, you are over viruses, that Christ, you are over every infectious diseases. Hallelujah. Don't follow those. You see, I believe there are 12 spies that are, spies the promised land. 10 of them go home and then tell all the negative words and tell all the bad news. Hallelujah. So people, the Bible says the whole country, they are grabbed by fear, Ooh, they are very full of fear. They don't trust the Lord. They don't go to church anymore. They don't pray anymore. Grabbed by fear. Hallelujah. But let us declare that Jesus, you are over every sicknesses. Jesus, you died on the cross to heal me. Jesus, you died on the cross. I believe there is power in the healing power in the blood of Jesus Christ. So before we enter the Holy Communion, I want to give you 10 scriptures. Hallelujah. And I will ask multimedia to show it. I want to remember. Hallelujah. If you cannot write it down, at least you can go back later to the YouTube channel and then you can write it down. At least you always remember when people say, hey, don't go. Then don't go to that place. Don't go to church. Then you will get infectious diseases. You will get corona. Hallelujah. I believe, hallelujah, the word of the Lord. I believe Exodus chapter 15 verse 26, that if you listen carefully to the Lord God, do what is right in His eyes, if you pay attention to His commandments and keep all His decrees, the Bible says, I will not bring on you any diseases that I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. I am the Lord who heals you. Exodus chapter 23:25, and I will take sicknesses away from the midst of you. I will take COVID-19 away from the midst of you. I will take virus corona away from the midst of you, and no one shall suffer miscarriage or be barren in your land, and I will fulfill the number of your days. I believe Psalm 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget all His benefits, who forgive all our iniquities, who heals all our diseases. Because Isaiah 53 says, surely He had borne our grief, our sicknesses, our weaknesses, our distresses, and carried our sorrows and pains of punishment, and with the stripes that wounded Him on the cross, we are healed and we are made whole. Because we believe 1 Peter chapter 2:24, for Himself
bore our sins in his own body on the trees, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Matthew 8:17, he himself took in order to carry away all our weaknesses, all our infirmities, all and bore all away our diseases. Psalm 107 verse 20, he sent his word and healed them and delivered them from all their destruction. Hallelujah. And a lot. Proverbs 4:20-23, James 5:14-15. Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him. Anoint him with the oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. As he has committed sin, he will be forgiven. Isaiah 38:16, O Lord, by these things men live, and in all this is the life of my spirit. Restore to me the health. Restore to me the health, and let me live. Father, we want to thank you. Can I have the deacon to come? As we remember the cross, as we remember the sacrifice of Jesus, we are reminded not to worry, not to have fear, because God has redeemed. God has provided the miracle through the cross. Christ offered viruses and infectious diseases. With that faith, we will partake this Holy Communion, believe that we are healed by the stripe of Jesus. And everybody say, amen, amen, amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this for our salvation, Jesus, for our sake you died.
us lift up the bread on high above our head and open our spirit. For I received from the Lord that which I also delivered unto you, that our Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he blessed, he broke it, gave it to his disciple, and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." The beloved of God, the bread which we break, this is our faith to declare our communion with the body of Jesus Christ. Therefore, repeat after me, everybody, and say, "Thank you, Father, for the gift of your Son. By the stripes that fell on his back, my body is healed." Everybody said loudly, "My body is healed. From the crown of my head to the very soles of my feet." Declare it. Every cell, every organ, every function of my body is healed, restored, and renewed. In Jesus' name I believe and I receive. Amen. Let us all partake together the bread. Amen. Thank you, Jesus. Let us lift up the cup on high and put our other hands in our heart as the symbol, with all our heart, with all our strength, with all our soul. And in the same manner, our Lord Jesus Christ also took the cup after supper. He gave thanks, gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this cup is the new covenant in my blood, which is shed for many for the remission of sin. Do this as often as you drink it in remembrance of me." My brother, my sister, the beloved of God, the cup of blessing which we bless, this is our faith to declare our communion with the blood of Jesus Christ. Therefore, repeat after me with a loud voice and say, "Lord Jesus, thank you for your precious blood. Your shed blood has removed every sin from my life. Through your blood, I'm forgiven of all my sins, past, present, and future, and made completely righteous. Thank you, Lord Jesus, for loving me." Amen. Let us all partake together in the name of Jesus. Let us put the cup, hallelujah, and lift up our hands together. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Son, Hallelujah, praise hallelujah. the I believe, Three Jesus. in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Come on, church. Let us shout of joy. Let us shout of victory. Give God a mighty round of applause. Glory, glory, glory. Praise be the name of Jesus Christ, our King of Kings, our Lord of Lords. We shout hallelujah. We shout glory. We shout Hosanna. We shout thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Amen, amen, amen. Please be seated in the presence of God. Hallelujah. And the Awaken team, thank you for joining the main service. And you are dismissed. Hallelujah. But after your session, please be reminded to us what is going to
announce today because I'm going to announce a very important thing. Hallelujah. God is good. And all the time. Ada berapa banyak di antara saudara yang baru pertama kali hadir di Bethany Sydney? Lambaikan tangan saudara tinggi, pertama kali hadir. Ada welcome to the family, ada lagi welcome. Welcome, selamat datang, selamat datang. Ada souvenir yang mau diberikan kepada saudara. Kita punya album 1000 Berkat. Ada di mana saudari Ibu Eli? Ada di depan, sudah dapat. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak Edi. Ya, ada yang di depan pertama kali datang, puji Tuhan. Ya, thank you, Awaken. I will have a very important announcement. Make sure that you will listen to my announcement later. Praise the Lord. Hallelujah. Untuk warta gereja, ada berapa banyak yang belum dapat warta gereja yang datang dari belakang? Ya, ada yang di belakang belum dapat. Pastikan saudara punya warta gereja supaya saudara bisa mendapatkan warta gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, senang sekali saudara-saudara, saudara masih ada di rumah Tuhan. Bisa tepuk tangan sekali lagi saudara-saudaraku. Wow. Haleluya, karena di tengah-tengah saudaraku berita COVID-19, di tengah-tengah virus corona ini semua orang takut. Saya sudah ada saudaraku jemaat yang datang kemarin pamit, Pak saya tidak bisa hadir di gereja karena tempat pekerjaan saya tidak mengizinkan saya ke gereja. Kalau saya ke gereja saya tidak bisa bekerja lagi di tempat ini. Pak saya tidak bisa lagi ke gereja karena pekerjaan saya membutuhkan saya clearance karena saya mengajar. Sehingga saya baru balik dari Indonesia kategori medium. Jadi saya harus self isolation selama 14 hari. Saudaraku, kita mendengar saudaraku Perdana Menteri kita Scott Morrison mulai besok saudaraku akan melarang pertemuan di atas 500 orang, saudara-saudara, sehingga menimbulkan kepanikan. Saya tahu Spanyol, France, Europe, UK sudah lockdown, saudara-saudaraku. Amerika sudah membuat travel ban ya atas negara-negara ini, sehingga dunia ini sekarang semakin kacau, saudaraku. Dan ada beberapa gereja yang sudah punya gedung yang kursinya 1000 kursi, mereka sudah tutup, mereka sudah libur. Mereka bertanya kepada saya, Pak bagaimana dengan Bethany? Saya berkata, saudara-saudaraku, kita tidak akan mengambil keputusan untuk tutup gereja kecuali pemerintah tutup powerhouse. Selama powerhouse dibuka tetap ada ibadah di tempat ini. Amin. Haleluya. Ya saudara-saudaraku, karena saya jadi gimana? Alkitab mengajarkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya percaya saudaraku bahwa virus corona ini adalah tanda saja bahwa Tuhan itu mau datang. Kalau saudara percaya Tuhan itu mau datang, justru kita harus lebih giat melakukan ibadah bersama-sama di dalam pertemuan ibadah, saudara-saudaraku. Tetapi saya mengerti, saudara-saudaraku, kita juga harus tunduk kepada pemerintah. Kita harus melakukan apa yang pemerintah lakukan dan nasihati kita untuk lakukan. Makanya ketika tadi saudara datang, asalnya sudah siapkan hand sanitizer, saudara-saudara. Jadi saudara akan disemprot, saudara akan cuci tangan, saudara, supaya tidak ada virus yang melekat kepada tangan saudara. Walaupun saya percaya alkohol tidak bisa menghilangkan virus, hanya darah Yesus yang bisa menghilangkan virus itu. Amin. Ya, nah tadi saya bicara sama anak muda yang datang pagi, bisa bantu ke depan. Jadi gereja kami akan mengambil satu keputusan bahwa kita tidak akan lagi berjabat tangan. Duh Pak, kenapa kok Bapak nggak punya iman? Saya punya iman, saudara-saudaraku. Saya kalau boleh saya akan tetap jabat tangan, saudara. Tadi banyak yang datang mau salaman, cuma saya harus kasih contoh kan kepada saudara. Kalau saya salaman gimana saudaraku? Karena saya percaya saudara-saudaraku Tuhan. Ya anyway, tetapi kita harus mengajarkan kepada saudara. Mulai hari ini Shalom Gereja Bethany, salam 1000 berkat Gereja Bethany, tos kanan kiri Gereja Bethany sudah tidak ada lagi. Saudaraku, sampai pemerintah mendeklarasikan bahwa virus ini tidak ada. Saudara-saudaraku, saya nggak tahu kapan, tapi saya suka TB Joshua sudah ngomong 27 Maret virus ini hilang. Saya aminkan saja saudara-saudaraku, amin, haleluya. Nah, jadi saudara, Shalom kita yang pertama adalah begini gayanya, Shalom. Nah, itu kasih contoh saudara-saudara, yang di kanan kiri. Jadi saya mau saudara noleh kepada kanan kiri dan berkata Shalom. Nah, Shalom. Ya, oke. Shalom. Ya.
Apa kabar? Ya, salam 1000 berkat. Gitu saudara-saudara ya toh? Ya, oke. Jadi kalau kita nanti ketemu satu dengan yang lain, saudara-saudaraku, kita ngomong selamat pagi. Haleluya. Shalom. God bless you. Saudara ya, sudah latihan itu. Kalau saudara merasa ini agak aneh, agak mudah, kita kembali agak yang tradisional. Saudara-saudaraku, salam tradisional Indonesia yang sudah sejak lama kalau saudara naik Garuda adalah ini, saudaraku. Namaste ya. Kita ngomong God bless you. Saudara bisa praktek, ayo God bless you kepada kanan kiri. God bless you. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya ya. Jadi nanti ketemunya begini, God bless you. Haleluya. Jadi tidak menggunakan tangan untuk bersentuhan. Amin. Haleluya. Nah, salam yang ketiga, jenis salam yang ketiga adalah ini. Saudara sudah melihat di Indonesia sekolah-sekolah sudah ngomong selamat pagi. God bless you. Selamat siang, selamat sore. Apa kabar Pak Umar? Saudara bisa praktek. Ayo sekarang noleh kepada kanan kiri. Haleluya. Senang bisa punya saudara seperti engkau. Senang bisa ketemu di gereja. Haleluya. We are family in Christ. Nah, sudah. Nah, sekarang jadi kita melakukan ini bukan karena kita takut, saudara-saudaraku, bukan karena kita panik, kita tidak mau seperti 10 pengintai yang tadi saya bilang sehingga semua bangsa jadi ketakutan, tetapi ya karena ini pemerintah menganjurkan dan sudah mulai menegaskan saudara-saudaraku di mana-mana. Jadi waktu saya di Indonesia pun sudah menegaskan seperti ini. Saudara ke Pasar Atom sudah disemprot pakai hand sanitizer, saudara udah dicek sama temperature dan lain sebagainya. Masuk hotel, masuk apartemen. Jadi ya gereja jadi harus ngomong begini, tapi bukan berarti kita ngomong begini terus kita takut. Makanya kita kasih tos, kita diganti dengan tos sikut. Saudara lihat contohnya? Nah, oke. Nah, jadi kita akan ngomong jangan takut. Jangan khawatir. Nah, ngomongnya bukan tos, jangan khawatir, tetapi disikut begini. Amin. Saudara-saudara, ya toh. Yang kedua adalah pakai kaki. Saudara tuh ngomongnya gimana? Jangan takut. Nah, itu kasih contoh, oke? Sudah? Nah, oke. Sudah lihat contohnya di depan. Nah, sekarang coba saudara bangkit berdiri semuanya. Saya mau saudara cari 10 orang, haleluya. Kasih tahu mereka, jadi kalau saya ngomong beritahu mereka jangan takut, beritahu mereka Tuhan Yesus beserta dengan engkau, kasih tahu Immanuel Tuhan beserta dengan engkau. Saya tidak bermaksud untuk saudara kasih jabat tangan, tapi kasih sikut atau kasih kaki gitu. Saudara bisa lakukan ini. Keluar dari bangku saudara, haleluya sekarang, cari 10 orang, kasih tahu jangan takut, jangan khawatir, atau saudara mau pakai kaki juga boleh. Saudara bisa praktek itu, haleluya. Ayo, jangan takut, jangan khawatir. Yesus beserta dengan engkau. Yesus beserta dengan engkau. Ayo, pakai kaki, haleluya. Boleh pakai kaki, boleh pakai sikut, haleluya. Oke, amin. Jangan takut, jangan khawatir. Haleluya, amin. Sudah kasih salam kepada 10 orang. Amin. Sudah kasih salam kepada 10 orang. Jadi salamnya gimana? Salamnya gimana? Jangan takut ya Bu ya. Oh, jangan takut. Ya pakai kaki. Oh, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi sekarang minggu depan saudara-saudaraku, saudara akan lebih banyak hand sanitizer. Jadi saya sudah pesan, sebetulnya saya sudah merasa dari 2 minggu yang kemarin. Jadi minggu yang lalu saya sudah ngomong, tolong gereja order sekian box. Berapa biji, saya pikir berapa biji aja sudah disiapkan, tetapi kalau ini masih terus menerus, saya nggak tahu lockdownnya ini 14 hari atau 20 hari, saya nggak mengerti. Jadi saya sudah minta kepada beberapa yang punya akses di supplier, beli langsung 1 box, 2 box untuk gereja, puji Tuhan. Jadi minggu depan semuanya akan ada hand sanitizer, puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, gereja juga ada satu pengumuman yang semuanya sudah ngomong, saudara. Kalau engkau travel dari overseas, kalau engkau bekerja dan engkau mulai demam, engkau mulai tidak enak, do not come to church. Semua gereja sudah begitu, saudaraku. Saya bingung mau ngumumkan begitu. Masa orang sakit gak boleh datang ke gereja? Justru dulu setahu saya, kamu ada apa, kanker, ada apa, sakit, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, engkau perlu kesembuhan, datanglah ke gereja.
Nah, iya toh saudara-saudara, karena apa? Karena kita percaya Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Jadi kita sudah biasa tumpang tangan. Nah sekarang kita nggak boleh pakai tangan saudara-saudara. Jadi gimana ya membuat apa? Pakai kaki ya gitu, pakai sikut. Sembuh dalam nama Yesus gitu. Aduh saudara-saudaraku. Karena apa? Karena Yakobus pasal 5 ayat 14 berkata, jika ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, karena itu hendaklah engkau saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Semua berkata sangat besar kuasanya. Haleluya, amin, amin, amin. Saya tidak tahu apakah temperature check itu akan menjadi wajib apa tidak, karena saya sudah tanya kepada beberapa orang di Indonesia, dari harganya cuma 250.000, 380.000 loncat jadi 3 juta saudara-saudara di Indonesia, karena semua orang beli temperature check. Jadi pada waktu saya masuk di Indonesia dicek 36,3. Oh iya, Bapak boleh masuk, saudara-saudara. Nah, persoalannya apa? Mereka takut demam tinggi, saudara-saudaraku. Tidak boleh masuk. Nah, saya ini bingung karena saya baca Alkitab, saudaraku. Ya toh, ibu mertuanya Petrus di tempat kebaktian di Kapernaum itu juga demam tinggi. Kalau saudara ukur mungkin 42 derajat, 45 derajat. Datang ke pertemuan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan demam, dan saya mau katakan yang sama kepada saudara, dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau saudara sakit, saudara-saudaraku, ya kalau saudara merasa demam, saudara takut, terus saudara ke rumah sakit juga gak berani periksa saudara. Saudara kan harus di mobil, saudara turun, diambil, dicek dan lain sebagainya, beberapa hari kemudian baru tahu, saudaraku. Ya, toh? Tapi kalau saudara kontak kepada kami, kontak kepada gereja, saya percaya kami akan berdoa kepada saudara. Dan kalau saudara mengizinkan saya untuk menyentuh saudara, saya akan tetap menyentuh saudara. Saya akan tetap mengolesi saudara dengan minyak. Saya tetap tumpang tangan, sebab saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Untuk selama-lamanya firman Tuhan bisa menyembuhkan, dan hanya firman Tuhan yang akan bisa menolong saudara. Haleluya. Jadi gereja tetap buka sampai powerhouse tutup, nanti baru kita pikirkan. Tapi saya yakin saudaraku nggak akan tutup powerhouse. Jadi kita tetap kebaktian. Bagaimana dengan retreat, Pak? Panitia sudah mulai bingung. Retreat bagaimana? Saya bilang retreat tetap retreat. Lah kita itu mau keluar uang, kita subsidi saudara besar-besaran, saudara dikasih kaos gratis lagi gereja beliin. Saudara bisa bayangkan kita keluar uang saudara-saudaraku supaya saudara diberkati. Saudara, masa mau dibatalkan? Jalan saja. Kalau sampai dikunci, ditutup, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tapi selama pemerintah tidak menutup, kita tetap retreat, kita tetap percaya. Amin. Loh Pak, tapi pembicara kita dari Indonesia, dari kota Solo, bukankah Solo sudah kena coronavirus, sudah lockdown 2 minggu. Nah saudara kok ngomong negatif lagi sih? Jangan ngomong negatif tentang COVID lah saudara. Kalau saudara ngomong, lebih baik kita ngomong meninggikan nama Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu sanggup untuk menolong kita. Itu yang kita perlu bicarakan hari-hari ini saudara-saudara. Kalau saudara bicara tentang virus terus, takut terus saudara-saudara. Ya toh? Ya, saya kemarin ngomong, Pak bagaimana dengan jadwal Bapak? Saya punya jadwal sudah ada saudara-saudaraku. Bahkan mulai Maret kalau saya jadi terbang ke satu negara saudara-saudaraku, itu saya berarti 20 kali naik pesawat, turun pesawat saudara-saudara. Apakah Bapak dibatalkan? Saya bilang saya tidak akan membatalkan. Kenapa? Karena tugas pelayanan. Ya, toh? Selama kita punya tugas saudara-saudaraku, Alkitab berkata Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hidup dan mati, sehingga baik orang yang mati, baik orang yang hidup ada di dalam tangan Tuhan. Nah kalau Tuhan memang belum waktunya saya berangkat, saudara-saudaraku, sudah ngerti? Kalau sudah waktunya, ya waktu kapal saya tenggelam tanggal 27 Februari 2004, yang cerita saya Titanic itu, saya sudah mati waktu itu, saudara. Tapi kalau Tuhan belum panggil, saudara-saudaraku, kasih ada tugas, mau itu virus corona lah, mau itu inilah, itulah, saudara-saudaraku, ya pesawat saya pernah muter-muter, pernah macam-macam, saudara, tapi tetap
Enggak berangkat, saudara. Karena apa? Saya perlu khotbah buat saudara, makanya Tuhan. Kemarin saya dengar Pak Nathan bilang, iya dulu saya muda ketabrak sepeda motor, kecelakaan mobil, kecelakaan ini, enggak pernah mati-mati ya. Ya saya. Ya, pokoknya kalau waktu saudara itu belum waktunya berangkat, percayalah hidup saudara dan hidup saya ada di tangan Tuhan, dan di tangan Tuhan ada umur panjang, di tangan Tuhan ada kekayaan dan kehormatan, di tangan Tuhan ada kebaikan, di tangan Tuhan ada perlindungan, sebab Dia adalah Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Glory, haleluya. Haleluya. Jadi jangan panik saudara-saudaraku. Jadi tetap ke gereja, kecuali pekerjaan saudara melarang saudara seperti beberapa orang, dan saya tahu karena jenis pekerjaan saudara tidak bisa datang, ya nggak apa-apa saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mau memberikan sertifikat baptism kepada rekan-rekan kita yang kemarin dibaptis. Saya panggil Bapak Heri, saya panggil Maria Pamela Jab, saya panggil Bapak Andi Kesuma Jaya, bertiga untuk maju ke depan untuk menerima certificate of baptism. Haleluya. Pak Heri harus bekerja sehingga tidak bisa hadir, ya. Jadi diwakilkan oleh istrinya Ibu Elisa. Tolong bertiga maju ke depan. Oh, haleluya. God is good. God is good, ya. Congratulationnya gini sekarang, ya tak? Congratulations, enggak boleh salaman, ya tak? Congratulations. Iya, oh, haleluya. Jadi saudara, ayo tepuk tangan untuk mereka, haleluya. Thank you very much. Tuhan, Kau sungguh baik, Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Sekarang tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami, mengembalikan perpuluhan kami sebab kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara berikan kesempatan untuk memberi sambil kita melihat pengumuman. Amen, amen, amen. Thank you worship team, haleluya. I think supaya mengejar waktu, thank you very much. Buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang ke-11. Judulnya dalam pasal ini adalah Lazarus dibangkitkan. Pada hari ini saya mau menyambung seri kita Aku Percaya bagian yang ketiga. Subtemanya adalah Aku Percaya melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan,
Dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Semua berkata virus corona tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh virus itu nama Yesus akan dimuliakan. Katakan amin. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta, mengasihi kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat yang ke-14 kita loncat, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Sekarang kasih tahu sebelah saudara, kalau saya ngomong kasih tahu sebelah saudara bukan kasih salam tapi kasih tahu supaya kamu dapat belajar percaya. Oke, sudah. Sekarang sikut sebelah kiri supaya kamu dapat belajar percaya. Oke ya, latihannya begitu ya. Oke, puji Tuhan. Ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betani terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Loncat ke ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Amin, thank you. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kita loncat ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat yang ke-39 kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Semua berkata amin. Amin. Poin pertama yang saya mau tekankan kepada saudara di dalam seri Aku Percaya bagian yang ketiga, melihat kemuliaan Allah, adalah ini. Poin pertama, apapun yang terjadi, percaya Tuhan mengasihimu. No matter what happen, believe that God loves you. Taruh tangan saudara di dada, katakan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan mengasihiku. Sekali lagi dengan lebih kuat, katakan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan mengasihi aku. Katakan amin. Sekarang kasih salam kepada sebelah saudara, apapun yang terjadi, haleluya, kamu harus percaya Tuhan cinta sama kamu. Haleluya, amin. Jadi saudara-saudaraku, di sini konteksnya adalah di Betani. Betani adalah tempat di mana Yesus tinggal. Betani adalah tempat di mana Yesus selalu selama perjalanannya dia ke Yerusalem. Karena di Yerusalem tempatnya bait Allah, tetapi dikatakan cuma kurang dari 2 mil. Yesus selalu tinggal di rumah Maria, Marta dengan Lazarus. Dia sudah biasa, dia sudah kenal, dia sudah tinggal di sana. Maria, Marta dan Lazarus pun tahu tentang Tuhan. Sehingga saudaranya Simon orang kusta yang di Betani juga sudah disembuhkan. Mereka lihat mujizat, mereka percaya kepada Yesus,
mereka menabur, mereka membuka pintu rumahnya. Tetapi ternyata saudara-saudaraku suatu hari Lazarus itu sakit, saudara-saudaraku. Dan ketika Lazarus sakit mereka kirim kabar, mereka kirim orang. Saudara-saudaraku zaman itu saudaraku nggak ada text message. Zaman itu belum ada WhatsApp, saudaraku, mereka kirim orang untuk cari Tuhan. Dan berkata, Tuhan, dia yang kau kasihi itu sedang sakit. Maksudnya apa saudaraku? Maksudnya mereka itu mau mengingatkan Tuhan Yesus ini loh. Lazarus yang kamu cinta, yang kamu sayang itu loh lagi sakit. Tetapi Tuhan ngomong, jangan khawatir, penyakit itu gak akan membawa kematian. Tetapi justru lewat penyakit itu nama Yesus akan dipermuliakan. Dan memang Yesus itu mengasihi Marta, mengasihi kakaknya dan Lazarus. Jadi Yesus itu memang cinta kepada 3 orang ini. Tetapi justru karena dia cinta, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi ternyata saudara-saudaraku saya tambah bingung kenapa? Karena mereka berdoa, mereka memanggil Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka tahu Tuhan sanggup, mereka juga memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Ketika semua orang gak percaya Yesus itu adalah Tuhan, adalah dari Nazaret, anaknya tukang kayu, anaknya Maria, tetapi mereka percaya Yesus itu Tuhan. Mereka tinggal bersama dengan Tuhan, mereka melayani, tetapi sakit, saudara. Dan ketika mereka berdoa supaya Tuhan datang dan menyembuhkannya, ternyata Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi poin yang saya mau tekankan kepada saudara, seringkali di dalam kasus seperti ini saudaraku, ketika Tuhan tidak mendengar doa kita, ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab doa seperti yang kita inginkan, karena ketika kita merasa kita mengalami masalah, kita mengalami yang namanya kekecewaan, ketika kita mengalami namanya diperlakukan tidak adil, ketika kita mengalami dibully, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita dikhianati, ketika kita dicobai, seringkali kita berkata, Tuhan kenapa engkau enggak menolong aku? Kenapa Tuhan kau tidak mendengar doaku? Kenapa Tuhan kau tidak menjawab doaku? Padahal aku butuh visa sekarang ya Tuhan. Padahal aku perlu jodoh sekarang ya Tuhan. Padahal aku perlu menikah sekarang ya Tuhan. Padahal aku perlu disembuhkan sekarang ya Tuhan. Padahal aku perlu supaya orang tuaku bertobat sekarang. Kita semuanya perlu sekarang. Tetapi ternyata ada delay saudara-saudaraku. Sehingga seakan-akan terlambat, seakan-akan Tuhan tidak pernah menjawab mereka. Seringkali pertanyaannya, apakah aku ini masih dicintai oleh Tuhan? Apakah aku ini masih disayang oleh Tuhan? Apakah kalau aku berdoa Tuhan masih mendengar? Dan saya mau katakan kepada saudara, apapun yang terjadi, Tuhan sayang kepada saudara. Saudara jemaat Betani, engkau disayang, engkau dicintai, engkau biji mata Tuhan, engkau bangsa yang kudus, engkau bangsa yang dipilih, engkau raja, engkau imam, engkau umat yang dipanggil, engkau Tuhan punya rencana atas hidupmu. Haleluya. Jangan izinkan persoalan, jangan izinkan masalah, jangan izinkan sakit penyakit itu membuat saudara meragukan apakah Tuhan cinta kepada saya atau tidak, saudara-saudara. Saya kepada anak saya, apakah saya marah? Oh sering, saudara-saudaraku. Menegur, sering menegur, saudara-saudaraku. Apakah Bapak memenuhi permintaan mereka? Oh tidak, saudara-saudara. Ada permintaan yang tidak dipenuhi tentunya, saudara-saudaraku. Tetapi apakah mereka meragukan sayangnya orang tua kepada anak? Enggak, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Ketika saudara itu tidak terjadi, kadang-kadang kita bertanya, Pak apakah saya masih anak Tuhan? Pak apakah saya sebagai anak saya bisa berdoa kepada Bapak? Ya. Dan itulah yang terjadi saudaraku. Makanya Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis itu mau mencobai apa saudara-saudara? Dia selalu ngomong, jika engkau anak Allah, coba rubah, bisa gak rubah batu ini jadi roti? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di atas, maka malaikat akan menolong engkau. Artinya apa? Iblis itu mau
mau membuat engkau tanda tanya apakah engkau itu anak Tuhan, apakah engkau anak yang disayang oleh Tuhan, apakah engkau itu bisa berdoa dan dijawab. Buktinya keadaanmu seperti ini, buktinya engkau itu sukar. Makanya saudaraku, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, ketika dia sengsara, Alkitab berkata semua orang, saudaraku, tentara Romawi, saudara-saudaraku, ahli Taurat, para imam-imam kepala, saudaraku, mereka mengolok-ngolok Yesus, saudara. Termasuk salah satu daripada yang di samping. Ngolok-ngoloknya apa, saudara? Jika engkau anak Allah, engkau bisa sembuhkan orang sakit, engkau bisa melakukan mujizat. Buktinya, nah, sekarang kamu di kayu salib. Buktinya sekarang kamu sengsara. Buktikan ayo kalau kamu anak Allah. Saudara-saudaraku, kenapa Yesus tidak membantah? Kenapa Yesus tidak marah? Kenapa dia tidak berusaha membuktikan dia adalah anak Allah? Ya memang dia adalah anak Allah, saudara-saudaraku. Dan hari ini saudara-saudaraku, sekalipun keadaan Australia ada yang nakut-nakutin kita akan lockdown juga, saudara-saudara. Seakan-akan saudaraku, kalau peristiwa buruk itu terjadi, kenapa kok kita ada di Australia? Kenapa kita ada dalam keadaan demikian? Saya mau katakan kepada saudara, apapun yang terjadi itu tidak bisa membantah, itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah anak yang disayang oleh Tuhan. Dan jangan izinkan orang lain mencurinya, jangan izinkan iblis mencuri keyakinan iman itu dalam diri saudara. Engkau harus punya keyakinan, aku ini ditebus oleh darah Yesus. Aku adalah anak Tuhan. Haleluya. Tapi kenapa kok sakit sekarang? Kenapa kok ada virus corona? Kenapa aku gak dapat pekerjaan? Kenapa visaku belum keluar? Kenapa orang tuaku mengalami begini? Kenapa suamiku? Saudara dengar, saudara, semua yang saudara ngomong itu, saya tahu itu persoalan. Dan engkau berdoa kepada Tuhan seakan-akan Tuhan diam, tapi Tuhan tidak pernah diam, saudara-saudaraku. Dia tetap cinta kepada saudara, dia tetap sayang kepada saudara. Persoalannya adalah ada banyak orang berusaha mengambil iman itu dari diri saudara. Kenapa? Karena itu adalah firman. Engkau adalah anak yang disayang oleh Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar firman ini, firman tentang kerajaan sorga ini, firman tentang the gospel of Jesus Christ ini, Alkitab berkata ketika benih firman itu ditaburkan di tepi jalan, ketika ditaburkan di batu-batu, ketika ditaburkan di semak duri, dikatakan apa? Ada si jahat. Ada datanglah si jahat yang merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Loh, berarti bahaya. Jadi saya punya saingan hari ini, saudara-saudara. Saya punya kompetitor hari ini. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi percaya Tuhan mengasihi engkau, ternyata ada si jahat yang berusaha ngambil itu dari hati saudara. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong, saudara-saudara. Dan si jahat itu dikatakan apa, saudaraku? Datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Lukas 8:11, saya nggak bohong, saudara. Iblis itu datang mengambil firman dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya, supaya mereka jangan diselamatkan. Bahaya, saudara-saudara. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan konsentrasi. Makanya seringkali saya ngomong, taruh tanganmu di dadamu, masukkan itu di dalam hatimu. Karena firman itu, saudaraku, berharga. Firman itulah yang berkuasa. Firman Tuhan itulah yang mengubahkan. Dan ketika engkau punya satu understanding bahwa engkau itu disayang Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan. Wow, saudara-saudara, doa saudara berubah. Sehingga saudara punya iman. Jadi bukan saja si jahat, saudaraku, yang berusaha mengambil, merampas firman itu, dikatakan apa? Akan datang penindasan, akan datang penganiayaan karena firman itu. Dan orang itu bisa murtad di Matius pasal 13 ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-22 dikatakan yang ditaburkan di semak duri, dikatakan lalu kekhawatiran dunia ini, lalu tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak berbuah. Sekali lagi saya ulangi ayat itu. Yang ditaburkan di tengah firman duri itu orang yang mendengar firman. Saudara dengar firman enggak? Dengar kan? Nah, dengar firman. Ingat, ada kekhawatiran dunia yang berusaha menghimpit firman itu. Engkau disayang Tuhan. Doamu itu besar kuasanya. Ada darah Yesus melindungi engkau. Oh, Tuhan itu mengasihi engkau. Engkau ada pahlawan yang gagah berani. Tapi ada kekhawatiran dunia yang datang. Hati-hati.
COVID-19. Saudara lawan dengan firman, oh COVID aku belajar hari ini, COVID itu Christ over viruses and infectious disease. Itu artinya, bukan virus, tetapi artinya Yesus di atas. Saudara perlu lawan itu dengan firman. Karena kalau engkau tidak melawan itu dengan firman, tidak percaya bahwa engkau itu, doamu itu didengar oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara merasa, aduh khawatir. Saudara merasa takut. Saudara merasa bimbang. Saudara merasa ragu-ragu. Akhirnya apa? Saudara nggak ke gereja, saudara tidak berdoa, saudara tidak baca firman, saudara tidak memuji lagi, saudara tidak menyanyi lagi, saudara menyanyi angkat tangan ragu-ragu sekarang, saudara-saudaraku, iya toh, saudara mau datang ke gereja, saudara ragu-ragu, iya toh? Takut nggak? Apalagi pendetanya habis khotbah biasanya lancar, sekarang sengaja diem, terus sengaja. Makanya Edi sampai langsung bawa air, saudara. Ya, toh? Mungkin saudara punya pemikiran di sana, waduh jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan gereja kita ini ada banyak yang sudah terkena tapi pura-pura. Bukankah itu yang terjadi hari ini di Australia, saudara-saudara? Saudara naik tren, saudara jalan kemana, orang kelihatan kayak saya ini, dari orang Korea, orang Cina, begitu saudara-saudara. Virus, saudara-saudara. Mereka nggak berani, mereka bersentuhan nggak berani, ya toh? Ya, sampai ada gereja ngomong perjamuan kudus dibatalkan. Loh kenapa dibatalkan? Loh iya karena bersentuhan Pak. Kolektor pun juga nggak boleh cash transfer semuanya Pak. Loh kenapa? Karena virus itu bisa nyentuh di uang. Langsung ibu-ibu Betani bilang, oh ya nanti saya siapkan sarung tangan untuk ngitung. Gitu saudara-saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan yang ajaib ini saudara-saudara, yang disampaikan kepada saudara, apa itu saudara? Betapa Tuhan itu mengasihi saudara, betapa dia tinggal bersama-sama dengan saudara, dia mengasihi saudara. Dan berita ini saudaraku, ada yang tidak suka, ada iblis yang tidak suka, ada kekhawatiran dunia yang tidak suka, ada tipu kekayaan, tipu daya saudara, ada penindasan, ada penganiayaan. Tujuannya cuma satu, tujuannya untuk mengambil firman itu dari hati saudara, supaya saudara tidak lagi percaya. Iya tapi Pak, masa melawan ini hanya dengan doa Pak? Kalau kita melawan dengan doa, Tuhan kan diam Pak. Gak ada, ya tunggu. Saudara, siapa yang bilang Tuhan diam? Siapa yang bilang Tuhan itu tidak berkuasa? Tuhan itu berkuasa sampai hari ini. Dia itu berkuasa, dia bisa, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Saya jadi ingat saudara-saudaraku, ada satu cerita, saudara-saudara tahu cerita ini bolak-balik di Matius pasal 8, di Markus pasal yang keempat, saudara-saudaraku. Ya di mana murid-murid itu ada di dalam kapal, mereka berlayar di dalam kapal, kemudian ada badai. Saudara ingat cerita itu? Alkitab berkata apa? Mengamuklah badai itu, mengamuklah topan itu. Dikatakan mereka dalam keadaan yang berbahaya. Dikatakan perahu itu kemasukan air yang begitu banyak, saudaraku. Dikatakan saudaraku angin ribut, saudaraku, mereka ditimbas dengan gelombang. Tapi saudara perhatikan di situ di buritan di belakang kapal itu dikatakan Yesus tertidur. Kenapa Yesus tertidur? Halo? Alkitab mengatakan ada tofan yang sangat dahsyat. Ada ombak-ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu itu mulai penuh dengan air. Versi dari Markus pasal yang keempat. Tetapi Yesus tidur di buritan sebuah tilam. Sudah ngerti maksudnya? Kenapa? Halo? Kenapa Yesus tidur? Karena saya mau katakan kepada saudara bahwa gelombang yang kacau, saudara-saudara, air yang basah. Kalau saya di kapal itu gak mungkin saya bisa tidur, saudara. Saya tahu persis, saya pernah tenggelam kapal, saudara-saudaraku, di laut. Saya mengerti, saudaraku, bahwa saya tidak akan bisa tidur, apalagi kalau kena air, saudara-saudaraku. Zaman itu kapalnya bukan kayak zaman sekarang, saudaraku. Zaman itu air masuk, ya air masuk, air kelelep, saudaraku, masuk, ya masuk. Tetapi kenapa Yesus tetap bisa tidur? Karena saya mau katakan kepada saudara bahwa gelombang itu tidak akan bisa, saudaraku, membuat dia khawatir. Karena badai itu tidak akan bisa membuat dia khawatir, saudaraku. Karena apa? Karena
Karena Yesus tahu dia punya misi datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Jadi dia akan berjalan sampai ke atas kayu salib. Dan dalam perjalanannya itu akan ada badai, akan ada gelombang. Dia tidak akan khawatir karena dia tidak akan pernah binasa. Dan saya mau sampaikan yang sama kepada saudara. Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Saudara dikirim ke kota Sydney ini. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Dan selama rencana itu belum selesai, engkau tidak akan pernah akan binasa. Sekalipun kapalmu ini kelelep sama air, sekalipun hari ini ada gelombang, ada badai, itu tidak akan bisa membuat engkau binasa. Haleluya. Dan kalau saudara baca ayat itu, saudara-saudaraku, ternyata Yesus bangun. Bangunnya kapan? Ketika murid-muridnya itu berseru, Tuhan, kami binasa. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Bangun dia, saudara-saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara, suara murid-murid berteriak sama suaranya petir sama gelombang besar mana? Sama petir. Besar suara gelombang, besar suara badai, besar suara. Saya sudah ngalami di tengah badai, saudara teriak, Mayday, Mayday. Gak ada yang dengar, saudara-saudara. Sudah ngerti maksud saya? Tetapi ketika itu terjadi, saudara, ketika engkau berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus itu akan bangun ketika dia mendengar seruan doa daripada anak-anak yang dikasihinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekalipun mungkin doa saudara itu suaranya kalah keras, saudaraku, dengan gelombang yang begitu keras, tetapi Tuhan yang kita sembah, dia mendengar doa itu. Makanya Yesaya 59 berkata bahwa tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Tangan pendengaran Tuhan tidak akan kurang tajam untuk mendengarkan engkau, mendengarkan doamu. Makanya Mazmur 116 Daud berkata, aku mengasihi Tuhan sebab Tuhan mendengarkan suaraku. Tuhan mendengarkan permohonanku, sebab Tuhan menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Yang percaya katakan amin. Seumur hidup kita akan berdoa kepadanya. Seumur hidup kita akan berseru kepada Tuhan, tolong kami. Dan kami percaya bahwa seruan doa kami itu Tuhan mendengar, Tuhan bangun. Sekalipun seruan itu mungkin suaranya lebih kecil daripada suara badai yang ada. Tapi telinganya itu tidak akan bisa dibangunkan oleh badai, tapi telinganya itu dibangunkan oleh seruan doa daripada anak-anak yang dikasihinya. Amin. Poin saya yang kedua, saudaraku, apapun yang terjadi, percaya engkau melihat kemuliaan Allah. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, apapun yang terjadi, aku percaya, aku melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Amin, amin. Jadi ketika mereka meminta Tuhan Yesus untuk datang, saudara-saudaraku, dan ternyata Tuhan Yesus tidak datang, yang datang cuma orang yang disuruh. Maria, Marta, saudaraku, tidak mau ketemu dengan orang yang disuruh pergi cari Yesus, kemudian pulang suruh ketemu Tuhan Yesus. Saudara tahu perasaannya orang yang tidak mau ketemu dengan orang yang saudara tidak mau ketemu, tapi ternyata dia yang muncul, saudara-saudaraku. Itulah perasaan daripada Maria dan Marta, saudara-saudara. Karena dia nggak mau ketemu utusan, dia nggak mau dengar jawaban bahwa Yesus itu sengaja delay, saudara. Dia nggak mau dengar bahwa alasan Yesus gak datang, saudara-saudara. Dia nggak mau dengar, yang dia mau dengar adalah Yesus datang dan menyembuhkan. Dan ketika itu tidak terjadi, Maria dan Marta, saudaraku, tidak mengerti bahwa ternyata Tuhan mau supaya melalui peristiwa itu ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Apa Pak kemuliaannya? Kemuliaan Tuhan itu bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa dia adalah kebangkitan, dia adalah hidup itu. Kenapa, saudaraku? Karena Maria dan Marta sebelum kasus ini, mereka hanya mengenal Tuhan sebagai Jehovah Rafa, sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan. Mereka tahu 5 roti dengan 2 ekor ikan dilipat gandakan. Mereka melihat bahwa Tuhan itu berkuasa, tetapi mereka belum pernah lihat, mereka belum pernah punya understanding bahwa Tuhan sanggup membuat yang mati untuk menjadi bangkit. Enak mana, saudaraku? Dikasih mujizat kesembuhan apa dikasih mujizat kebangkitan? Dua-duanya.
Kenapa dua-duanya? Karena kalau saudara mau mengalami mujizat kebangkitan, saudara harus melewati kematian. Itu yang banyak orang nggak mau, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya, enak mana saudara-saudaraku, mujizat apa yang kita pilih, saudaraku? Tentu mujizat kebangkitan. Karena apa? Karena kebangkitan itu tentu lebih dahsyat daripada kesembuhan. Dan kebangkitan yang Tuhan lakukan ini kebangkitan yang extraordinary. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang dan membangkitkan Lazarus di hari yang keempat. Kenapa di hari yang keempat? Karena pada zaman itu, di abad itu, orang punya kepercayaan bahwa orang yang mati, rohnya masih bisa kembali sampai hari yang ketiga. Tetapi ini sudah lewat dari hari yang ketiga, Tuhan datang di hari yang keempat, supaya semua orang tidak punya alasan lagi bahwa sungguh Yesus itu adalah kebangkitan. Sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui persoalan itu. Seringkali saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kalau apa yang kau inginkan, apa yang kamu kehendaki, saudaraku, itu tidak terjadi, saudaraku, yang pertama engkau perlu tahu, engkau tetap disayang Tuhan, engkau adalah anak daripada Tuhan yang maha tinggi. Yang kedua, engkau perlu percaya bahwa kalau itu tidak terjadi, berarti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Kalau itu tidak terjadi, berarti ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Kenapa? Karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Karena jalan yang kita maui bukan jalannya Tuhan. Tetapi setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalanku, dan rancangan Tuhan daripada rancanganku. Tetapi percayalah, walaupun rancanganku dengan rancangan Tuhan itu berbeda jauh, tetapi rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan untuk memberikan kepadaku, kepadamu, kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh glory, haleluya. Haleluya. Saya membaca bulletin men ministry. Ya, saya tahu yang wanita atau anak muda saudara nggak dapat, Pak Dhani biasanya ngeprint dan dibagi kepada kaum pria, saudara-saudaraku. Dan ada kesaksian di sana. Saya membaca kesaksian ini, saudaraku, yang ditulis oleh Bapak Andri Wihandono. Tentu saudara kenal Pak Andri dengan istri, dengan nyonya, dengan anaknya 3, saudara-saudaraku. Yang kecil itu namanya Stanley. Tahun lalu usianya baru 6 tahun, saudaraku. Tetapi Stanley ini lahir, saudaraku, dia punya alergi. Saudara ya, alergi ke dairy, alergi susu, alergi telur, alergi semua jenis kacang-kacangan. Saudara, tentu sebagai orang yang melayani Tuhan, saudara akan bertanya-tanya, Tuhan, aku melayani Tuhan, tapi kenapa anakku lahir dengan kondisi seperti ini? Tapi saya mau katakan kepada saudara, apapun yang terjadi, Tuhan cinta sama engkau. Apapun yang terjadi, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa-peristiwa seperti itu. Saudara-saudaraku, tahun yang lalu saya minta Pak Andrew untuk menerjemahkan Apostle Steve Davis di tempat ini. Tentu saudara ingat, tanggal 28 Juli tahun 2019. Waktu itu Apostle Steve Davis berbicara tentang Mazmur 23, even though I walk through the valley of the shadow of the death, but I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ya, sekalipun aku melewati lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau adalah Immanuel, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Dan dikatakan saudaraku dalam tulisan ini bahwa saya mengalami itu sebab selesai ibadah, saya pergi ke Eating World Chinatown, makan noodle wonton soup. Saya baru tahu kalau beliau makan di situ, tapi nggak pernah ngajak saya makan di situ. Saya makan di situ dengan keluarga seperti biasa, pesan wonton soup untuk Stanley karena usia 6 tahun, karena hanya makanan itu yang biasa kami pesan di mana-mana, karena dia punya alergi. Ternyata baru 2 suap bakmi, Stanley mulai mengeluh, bibirnya sakit. Tetapi diperiksa sama ibunya, nggak apa-apa, bibirnya dibuka nggak apa-apa. Jadi dia makan terus. Ketika dia makan terus, ya terjadilah satu kebengkak yang lebih lagi, saudara-saudara, alergik itu terjadi. Mereka kasih antihistamin, ternyata tidak mempan. Sehingga Stanley mulai nangis, mulai kesakitan, dan dia mulai memegang dadanya, dan dia mulai berkata ada sakit di dada, chest pain. Itu adalah anaphylactic reaction, yang artinya sangat berbahaya karena ada penyempitan rongga pernafasan, dan ada penyempitan pembuluh darah, dan tentunya itu life threatening. Sehingga mereka diajari, saudara-saudaraku, sebagai orang tua, kemana-mana mereka harus membawa yang namanya EpiPen, yaitu adrenaline injection, saudara-saudara. Mereka punya
punya 2, satu dititipkan di sekolah, satu dibawa kemana-mana di tas ibunya. Begitu alergik itu terjadi, mereka harus mengambil EpiPen itu, saudara-saudaraku. Ya, kenapa alergik itu terjadi? Tadi saya lupa, karena mereka kaget sekali pesan wonton soup, mereka udek, saudaraku, karena mereka pikir itu clear, di bawahnya adalah peanut butter. Shock, saudara-saudaraku. Makanya jangan ya sudahlah. Ya itu terjadi, saudara-saudaraku. Ya, saudara mau mencegah apapun, saudara tahu pengetahuan pun, saudara mengerti, saudara pakai hand sanitizer, saudara cari restoran, saudara pesan dan lain sebagainya. Seringkali saudara sudah melakukan semuanya seperti yang kau lakukan. Tetapi kalau ini terjadi gimana? Ini bisa terjadi, saudara. Life threatening, karena ternyata makan peanut ada peanutnya batal langsung, saudara-saudara. Bingung, karena bingungnya setengah mati sebagai orang tua, ambil EpiPen, saudara-saudara, harusnya diinjeksi langsung di pahanya gitu. Waktu dicep begini, saudara, lupa jarumnya bukan ke paha anaknya, jarumnya ke jempolnya yang kena cek, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, Pak Andri berkata, saya itu sudah panik, jantung saya sudah berdebar, saya kena adrenaline injection, langsung jantung saya begitu. Jadi yang sakit bukan 1, 2, saudara-saudaraku. Yang satu sudah sakit, yang satu sakit. Tetapi saudaraku, saya suka dengan apa yang dia tulis. Jadi dia harus telepon 000 kalau di Australia, saudaraku. Itu emergency numbernya. Dan dia menulis begini. Pada saat yang sama saya bisa merasakan roh saya berbahasa roh, minta pertolongan kepada Tuhan, di mana saya melihat keadaan Stanley semakin sesak dadanya. Jadi maksudnya adalah begini. Jadi saudaraku, ketika dia ngomong begini tadi malam, saya konfirmasi. Ketika dia telepon dengan ambulan, dia ngomong kepada emergency, cerita. Pada saat yang sama, saudara, ada satu rohnya ikut berdoa di dalam bahasa roh. Dia bisa mendengarnya, dia bisa berdoa. Saya percaya itu Roh Kudus yang berdoa di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, di dalam kelemahan kita, dan roh itu yang membantu kita berdoa. Oh, ambulan itu datang, saudara-saudaraku. Singkat cerita, di dalam ambulan mereka baru tahu, saudaraku, bahwa mereka butuh 2 bed karena yang di treatment ada 2. Saudara ingat, yang satu hampir mati, yang satu kena adrenalin, saudara-saudaraku. Jadi bapaknya juga harus jadi butuh 2 bed, saudaraku. Ambulan, beliau nggak pernah naik ambulan, baru kali itu. Kalau saya udah pernah, saudaraku, ya, beberapa kali nulungin orang dalam keadaan life threatening. Saudara, ambulan itu, di dalam ambulan Australia itu mereka punya akses ke semua hospital, dan semua hospital itu, saudaraku, penuh sekali emergensinya. Akhirnya tetap mereka pergi ke RPA, ambulannya bingung, saudaraku. Oh my God, karena ada 7 ambulan, saudaraku, yang di depan mereka. Tetapi yang luar biasa adalah mereka datang, mereka dijemput, mereka langsung masuk. Orang lain bingung semua, kenapa kok 2 orang ini tiba-tiba bisa langsung masuk. Mereka nggak tahu bahwa 2 orang ini adalah anak daripada pencipta yang maha tinggi, anak dari raja, segala raja, anak dan bangsawan, pangeran Allah Israel. Itu datang, mereka langsung masuk, disediakan 2 bed, saudara-saudaraku. Mereka tidur di sana, duduk di sana, kasih macam-macam alat dikontrol dan lain sebagainya. Mereka cuma nunggu 2 jam setengah, jam 5 sore. Sudah nggak apa-apa, saudaraku. Tidak dikasih apa-apa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Pada waktu beliau cerita ini kepada saya, saudara-saudaraku, dan saya membaca kisah ini, saya mengerti kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan alergik daripada Stanley. Bisa nggak? Bisa, saudara-saudaraku. Tetapi saudara perlu tahu bahwa bahasa cinta daripada Tuhan adalah iman atau percaya. Dia adalah Tuhan yang menyediakan hasil akhirnya. Tetapi Tuhan mau kita itu punya proses. Yang namanya cinta kepada Tuhan adalah iman kepada Tuhan. Tanpa beriman kepada Tuhan, tidak mungkin kita itu berkenan kepada Tuhan. Jadi itu ada satu proses, saudaraku, di dalam perjalanan ini untuk terus percaya kepada Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan apa ya? Punya cerita seperti ini, saudara. Kan luar biasa, saudara-saudara. Bisa bersaksi seperti ini. Apa kemuliaan Tuhan? Anak itu saya tanya, masih alergi? Oh ya, puji Tuhan, Pak, telur sekarang sudah bisa makan, pine nut sudah bisa makan, almond nut sudah bisa makan, susu sudah sedikit, saudara-saudaraku, nggak bisa dalam raw. Sudah bisa. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Dia sanggup
Dia bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sekalipun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya. Tetapi saudara dan saya percaya pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Pemain musik boleh kembali. Haleluya. Poin saya yang ketiga, saudara-saudaraku. Catat saudaraku poin yang ketiga. Apapun yang terjadi, percayalah melihat kemuliaan Allah. Loh Pak, itu kan poin yang kedua, kenapa diulangi? Saya tidak pernah membuat poin yang sama, baru kali ini. Sepanjang 13-14 tahun. Ya, Pak Freddy mungkin tahu semua yang saya kirim catatan khotbah yang saya tulis setiap minggu. Saya nggak pernah membuat poin yang sama, tapi hari ini saya perlu menekankan poin yang sama. Apapun yang terjadi, percayalah engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Kenapa saya ngomong begini saudara-saudaraku? Yang luar biasa adalah Yesus itu delay. Dia sengaja tidak pergi ke Betani. Dia delay 2 hari sehingga dia terlambat 4 hari saudara-saudaraku. Tetapi yang membuat saya heran karena dia perlu datang ke Betani. Haleluya. Dan kemudian dia perlu datang ke kubur batu itu saudara-saudaraku. Bukankah kalau dia adalah Tuhan yang ajaib, dia adalah Tuhan yang besar saudara-saudaraku, dia tidak perlu. Saudara-saudara, dia tidak perlu untuk datang. Karena apa? Karena sebelumnya kita semua tahu bahwa di dalam Matius pasal 8 di mana dia menyembuhkan seorang perwira. Perwira itu datang saudaraku dari rumahnya 45 kilo. Saya baru tahu itu kemarin pada waktu saya di Israel saudaraku. Ya, dia jalan 45 kilo artinya 1,5 jam. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa hambaku sedang sakit. Datang Tuhan Yesus ngomong, oke, aku pergi ke rumahmu. Tapi dia bilang jangan. Engkau tidak perlu pergi ke rumahku karena masih jauh. Karena masih 1,5 hari. Karena masih 45 kilo. Aku tidak mau repotkan engkau. Aku ini seseorang yang bisa ngomong sepatah kata saja pergi, maka bawahanku pergi. Kalau aku ngomong datang, maka bawahanku akan datang. Jadi cukup ucapkan sepatah kata saja. Semua katakan sepatah kata. Oh, cukup engkau katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Yesus ngomong, wow, di seluruh tempat ini, di dunia ini aku belum pernah ketemu iman yang sebesar orang ini. Ya, dia bilang, ya pulanglah. Dan orang itu pulang 1,5 hari kemudian, 45 kilo kemudian, hambanya sembuh. Seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan hanya dengan sepatah kata saja. Bukan hanya itu saya ngomong. Karena apa? Karena Alkitab ngomong demikian di Matius pasal 8 ayat yang ke-16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan apa? Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, Pak, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit? 1 patah kata saja. Sembuh. That's it. Bagaimana Yesus mengusir roh jahat? 1 patah kata saja. Pergi. Itu ditulis di dalam Alkitab, saudara. Amin. Tetapi saya heran, saudaraku, kenapa kok di dalam kasus Lazarus dia perlu datang. Dia perlu datang, saudara-saudaraku, ke kubur itu. Dia datang, saudaraku, sudah datang terlambat. Tetapi saya suka respon daripada Maria, respon daripada Marta. Karena mereka tetap memanggil Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Berarti mereka sebetulnya nggak kecewa. Berarti mereka itu sebetulnya percaya. Biasanya kalau orang mangkel atau orang sakit hati sama, sudah aku undang nggak datang begitu ya. Biasanya saya panggil Bapak Humar. Tapi karena saya panggil-panggil nggak datang, Humar. Ya misalnya begitu. Tetapi Maria dan Marta nggak begitu, saudara-saudara. Maria dengan Marta sekalipun mereka kecewa, mereka tetap panggil Tuhan. Itu yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, sekalipun tidak terjadi, sekalipun padang gurun tidak berbunga, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan buahnya, tetapi saudara dan saya, kita akan tetap panggil dia Tuhan. Kita akan tetap memuji dan membesarkan namanya, sebab dia adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Amin. Ya, mereka panggil Tuhan. Tetapi di dalam conversation itu Tuhan ngomong, di mana engkau baringkan Lazarus? Aku mau pergi. Lu ngapain kau pergi ke kubur? Sudah lewat 4 hari. Ya.
Dan sebagai rabi orang Yahudi, engkau nggak boleh menyentuh mayat. Engkau akan menjadi najis. Tetapi Yesus tetap mau datang ke tempat kubur itu. Dia sampai di kubur itu, saudara-saudaraku. Dan dia ngomong, angkatlah batu itu. Buat saya aneh, kenapa saudaraku? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa menghentikan badai. Tadi saya ngomong saudara. Tuhan yang bisa menenangkan ombak. Tuhan yang bisa menenangkan petir dan halilintar. Mosok gak bisa minggirkan batu. Iya toh? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, demonstrasi dong. Shoot, saudara-saudara, batu minggir. Tetapi dia nggak melakukan itu, dia ngomong angkat batu itu. Dan kemudian apa saudaraku? Kemudian Marta bilang bau sudah 4 hari. Saya mau berbicara, saya mau tutup dengan demikian saudaraku. Saya percaya bahwa banyak di antara saudara dan banyak di antara kita ada hal-hal yang sudah kita kubur saudaraku. Karena bau saudara-saudaraku. Ada hal-hal yang bikin kita malu, bau. Kita kubur, kita tutup saudara-saudaraku. Kita nggak mau orang tahu, kita nggak mau saudaraku orang gereja tahu. Kita nggak mau pendeta kita tahu. Kita lupakan saudara-saudara karena betapa kecewanya, betapa pahitnya saudara. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, untuk kesembuhan ini Tuhan bukan ngomong dari jarak jauh. Dia mau datang, bahkan dia mau datang ke tempat yang paling bau itu. Dia mau datang bahkan ke tempat yang paling sulit itu. Tempat di mana orang tidak mau datang, dia mau datang saudara-saudara. Sekalipun kau sendiri mungkin sudah melupakannya. Sekalipun kau sendiri gak mau datang ke sana. Tetapi Tuhan datang ke sana dan Tuhan berkata kepada Marta, angkat batu itu, buka batu itu, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dari sesuatu yang masih baru. Hari ini saya berkata kepada saudara, angkat batu itu, buka batu itu saudara-saudaraku. Oh, semua yang saudara pendam-pendam, buka batu itu saudara-saudaraku. Tuhan mau masuk, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dari yang bau itu. Tapi engkau mungkin bertanya, Pak, mana bisa dari yang bau itu, Pak? Dari yang sudah terlambat itu, dari yang sudah expired itu, dari yang sudah lewat batas kadaluarsa itu. Yes, he can do it, saudara-saudara. Karena bagi manusia itu tidak ada harganya. Bagi manusia itu tidak ada artinya. Tetapi bagi Tuhan, kalau engkau bawa itu ke tempat Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan bisa merubahnya menjadi satu kemuliaan. Amin. Amin. Seorang bapak saudaraku satu kali pesan sama anaknya, nak, ini ada jam tangan pesanan daripada kakekmu, ya toh, sudah tua, usianya udah 100 tahun lebih, ya toh, hampir 100 tahun, ya toh. Anak itu bingung saudara-saudara, ngapain aku punya jam? Jelek Pak, nggak bisa monitor jantung, ya toh. Seperti Apple Watch, oh nggak fancy begitu, ya toh. Tua lagi, 1923 saudara-saudara, hampir 100 tahun, ya toh. Tapi bapaknya ngomong, sudah kamu bawa aja ke toko gadai itu di depan, siapa tahu bisa jadi berkat. Dia pergi ke toko gadai, saudara. Kalau aku tukar cash jam tangan ini berapa? Orangnya bilang, wah jam tangan kuno. Mana ini? Sekarang jam tangan itu model baru itu begini kuno. Tapi enggak apa-apa lah, barang antik. $5.000, kaget aneh. 5.000, gak salah. Tapi dia ingat pesan bapaknya, jangan kamu jual dulu. Dia pulang, dia ngomong, Pak, 5.000 Pak, kasihkan aku aja, kasihkan aku ya. Ya $5.000, $5.000. Bapaknya stop. Sekarang kamu ke toko barang antik. Toko barang antik jam, kamu pergi sana. Dia pergi ke toko barang antik, saudara-saudara. Dia bawa jam ini. Kaget orang, wih, kamu punya Patek Philippe 1923. Kuno. Wah boleh lah, $50.000. Kaget dia saudara-saudara. Kok dari 5.000 jadi $50.000? Syok dia. Rasanya udah kepingin tak jual nih, tak ganti BMW. Iya tuh saudara. Seorang anak mikirnya kan begitu. Dapat mobil ini saudara-saudara. Tapi dia ingat bapaknya, jangan kamu jual dulu. Dia pulang, Papa ternyata $50.000. $50.000. 50.000. Bapaknya bilang, jangan kamu jual. Loh kenapa gak dijual? Sudah naik 10 kali, jangan kamu bawa ke museum. Saudaraku, ketika dibawa ke museum, saudara tahu jam tangan jelek itu saudara-saudaraku lakunya berapa? $2.965.000, saudara-saudara. Dibeli oleh Patek Philippe Museum. Karena jam itu dibuat tahun 1903 sebetulnya, saudara-saudara. Karena jarang. Pelajaran apa yang kita bisa belajar, saudara? Kadang-kadang kita ngomong broken home kita, saudara-saudara, rasanya bau, saudara. Gak ada harganya.
Tapi hari ini saya bisa berkata kepada saudara, I come from broken home family. Saudara, kadang-kadang malu untuk berbicara itu. Tapi hari ini saya ngomong, saya tidak malu karena kubur itu sudah saya buka batunya. Saya izinkan Tuhan masuk dan membangkitkan. Dan saya bisa berkata, saya bisa bersaksi bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu ajaib. Dia mendengar doa, dia sanggup mendengar doa. Dia bisa mengubahkan yang bau itu menjadi satu kemuliaan. Saudara tidak akan pernah menyangka bahwa Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, saudaraku, sebab karena Lazarus banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ada orang-orang yang bersedia membawa Yesus datang ke satu tempat kubur yang kita tidak suka, yang kita sudah berusaha lupakan. Tetapi orang-orang itu bersedia untuk membuka batu itu. Bagian yang perlu kita kerjakan adalah membuka batu itu. Kita tahu yang keluar akan bau, kita tahu yang keluar akan busuk, tetapi kita mengizinkan satu patah kata firman itu masuk. Saudara-saudaraku, Lazarus keluar dengan kondisi yang begitu indah, kondisi yang begitu harum. Dan saya mau challenge saudara malam hari ini. Saudara pulang dari gereja ini, saudara ambil satu kertas. Malam ini tulis semua yang busuk, semua yang bau, semua yang sudah saudara kubur, semua yang sudah saudara tutup dengan batu. Saya bisa cerita banyak saudara-saudaraku. Ya toh, kepahitan saudara, kesalahan yang saudara buat, dosa yang pernah saudara lakukan. Oh, pahit hati saudara, semua yang saudara tulis semuanya. Kemudian saudara-saudara kasih tanda panah semua kepada setiap semua yang saudara tulis. Kemuliaan Allah menjadi kemuliaan Allah. Lahir di keluarga miskin menjadi kemuliaan Allah. Aku lahir handicap, cacat, menjadi kemuliaan Allah. Datang dari keluarga broken home menjadi kemuliaan Allah. Aku sekarang sudah dikubur, tidak dihina orang, menjadi kemuliaan Allah. Dan saya mau berkata kepada saudara, apapun yang terjadi di masa lampau, apapun yang terjadi di masa sekarang, apapun yang akan terjadi di masa depan, percayalah engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Yang percaya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan bagi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. mukjizatnya disediakan bagiku. Haleluya. Ku diangkat Mari jemaat Tuhan lebih kuat dan lagi. Praise and worship team lebih kuat lagi, berseru. Percaya bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat Dan sekali lagi dengan iman bagi Tuhan. Oh, Ramasyata Karabakashata Karabakashata. Jangan ragu-ragu untuk membuka kubur saudara. Jangan ragu-ragu untuk menunjukkan sesuatu yang sudah terlambat, sesuatu yang busuk, sesuatu yang bau. Sebab Tuhan bisa merubahkannya menjadi satu kemuliaan, menjadi satu kemuliaan, menjadi satu kemuliaan. dan Pulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya.
Mari buka kedua tangan saudara dan mulai kita berdoa di dalam bahasa roh. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan hari ini supaya firman Tuhan, benih firman yang ditaburkan tidak dicuri, tidak diambil oleh kekhawatiran dunia, tidak dihimpit oleh penganiayaan dan penindasan, tidak dicuri oleh iblis supaya kami tidak percaya. Tapi hari ini kami berdoa supaya kami terima dengan iman. Firman ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kami. Kami percaya apapun yang terjadi, kami adalah umat yang disayang Tuhan. Hari ini kami juga percaya apapun yang terjadi, kemuliaan Tuhanlah yang akan terjadi. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kemuliaan Tuhan pasti akan dimanifestasikan. Rencana Tuhan pasti akan terjadi. Sebab Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah kalah, Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kami percaya. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami membuka apa yang pernah kami tutup dengan batu. Sebab kami tahu Tuhan, kami jarang percaya, kami tidak bisa percaya bahwa apa yang kami tutup, kami kubur dengan batu itu bisa mendatangkan kemuliaan. Hari ini kami punya iman. Kami mau buka ya Tuhan. Buka saudara kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa itu yang sudah kau sembunyikan, yang sudah kau tutup dengan batu. Tapi percayalah, itu akan menjadi kemuliaan. Bahkan Tuhan bisa pakai yang itu. Yang kau anggap sudah bau, yang kau anggap sudah ketinggalan 4 hari. Haleluya, bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sekarang kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami diberkati dengan berkat yang berlimpah dari Bapa di sorga. Kami diberkati dengan kasih setia yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kami diberkati dengan kuasa, dengan perlindungan, dengan tanda ajaib, dengan mujizat persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.